Sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis faham. Kata ismuhu, yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku. Hadis pertama saya nggak bacakan sanad, hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadha ad-din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu, ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu, Pak, menghindari perdebatan ini sementara, karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih, Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Nah, ini hiburan juga buat kita. Biar enggak galau-galau amat, Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak tahu malam ini mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut, Pak. Kalaupun diambil, minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah, ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah, tenang aja, ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya, ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim, Pak. Sekarang disebut namanya, tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya, betul? Ya, baik. Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah, Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus.
Bedanya dia bukan rasul, bukan nabi. Mab'uts, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka. Kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik? Kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya, ya. Iwat ismuhu ismi, iwat. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku, tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwat, wata'a, itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim, itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu Nabi itu di bedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah di bedah dadanya, lagi sadar, bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar, karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember, bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi, ya, nanti di akhir zaman. Ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya.
Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah, Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya. Coba buka jidatnya dikit. Wah, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi, Pak. Tor beneran lagi. Jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan cincin Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung, irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada, nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh, Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasm, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah Anda Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falakis subah. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Semenjak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan, mimpi ketemu Allah aja bisa halu, Pak. Ada nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu dalam keadaan jaga ketemu Allah, tapi dia tahu karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat, syariatnya mantap, maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites, Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rabb, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu gak percaya? Ya Rabb, aku percaya, tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu, Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, bapak Tauhid. Hanya ilmu Tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini. Ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW.
Di sebanyak wali-wali di dunia yang mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu. Harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu. Ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu al-badi'i, pakai hamzah, ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta. Bukan pakai mimpi Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak. Ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal Pak, Allah yarham ya. Luar biasa waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak si anu, padahal baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru satu. Berarti dia wali nih. Wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di pohon, maka Nabi bisa memanggil pohon, wahai pohon kurma kesini, datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu belum dimasyhurkan Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'si. Nabi itu tahu bahwa dia Nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan Pak. Ini keselamatan dunia, enggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Enggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahuan Imam Mahdi? No. Nggak ada cerita. Harus detail Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Bener nggak? Selamat pensiun Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Hei, aku dulu adalah apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar, kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah azali nggak disebut alam, tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam. Ya, karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana Pak? Tegang Pak Bambang. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan.
wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawro, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah, main dana pandemi, Masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu, ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya gak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah, negeri kemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu, ya. Tapi bukan hanya di sini. Pusatnya nanti di Mekkah, pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan? Ketika bumi ini dipenuhi semuanya, benar gak? Ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Nggak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita, orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia, nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke diri sendiri, bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia intervensi terhadap wujud itu, baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak kita nggak percaya, apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Sepakat? Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Ngutang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah, yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya, itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka.
Tapi jangan terburu-buru. Oh, kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7, Pak. Kurang ya? Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru satu saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh, kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah, ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata, tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh, benar. Dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Ya, mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis faham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku, ajlal jabhah. Ajla, apa arti ajla? Jali, jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Ya. Yamlaul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak. Maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya
wali, istilahnya Mahdi. Istilahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin, ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam salat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam salatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Salat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, gak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Dan mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja, ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu, ya. Pernah kita panjangin, diprotes, Pak. Ustadz udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok, Pak, ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya. Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya nggak cukup, Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua, ya. Tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat, kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja, Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya. Ini ada makar di dunia ini. Tapi ingat, Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin. Mau vaksin. Ya. Ntar nggak makan anaknya ya, karena nggak vaksin nggak kerja. Udah vaksin aja nggak apa-apa, kita ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, nggak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, nggak usah khawatir, Pak, nggak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin, Pak. Lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati lah, horor juga kita.
Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah, tapi ya secara zahir ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah nyampe Mekah. Ditolak, Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada, makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja Pak sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan Bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat, wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi, ridho, syaratnya satu, ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, nggak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti barisnya cuma 2, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar, 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus. Ya, kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat, ya, ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajjal-dajjal teri ini Pak. Pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang, ya, bingung ustadznya, karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa tangani dia, minimal orangnya hancur Pak langsung, karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard, menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh Pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada satu ya. Baik, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah. Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan.